Selamat pagi, perkenalkan nama saya Saptar Rusmini Simanjuntak dengan NIM 92432610364. Di sini saya akan membuat sebuah video bagaimana cara pembuatan perangkat pembelajaran dengan menggabungkan dua software. Di sini saya akan menggabungkan Canva dan juga Kahoot. Baik, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita buka Google Chrome. Selanjutnya kita masuk ke akun yang sudah kita miliki. Di sini saya akan masuk menggunakan akun yang ini. Silakan teman-teman masuk menggunakan akun Google yang teman-teman miliki. Selanjutnya kita klik canva.com. Baik, selanjutnya kita akan membuat cover dari modul ajar yang sudah kita buat. Nah, di sini saya sudah ada membuat modul ajar. Nah, kita akan membuat cover dari modul ajar ini. Itu kita buka kembali Google Chrome, lalu kita ketikkan di sini modul ajar sayang lingkungan. Nah, setelah itu di sini kita akan diperlihatkan tentang template-template modul ajar di sini, cover modul ajar. Lalu kita dapat mengklik template yang kita inginkan. Contohnya, saya ingin cover modul ajar saya itu ini pada gambar yang pertama, lalu saya klik 2 kali. Nah, setelah ada tampilan seperti ini, maka kita dapat mengklik bagian customize this template yang saya sorot ini, kita klik. Kemudian kita akan dibawa kepada tab yang baru untuk mengedit cover modul yang akan kita buat seperti keinginan kita. Baik, untuk ini silakan diperbesar terlebih dahulu. Baik, kemudian untuk ini karena saya ingin membuat modul ajar bahasa Indonesia, maka saya ketikkan di sini bahasa Indonesia. Dan di sini judulnya bab 7 sayang lingkungan. Baik, untuk modul ini adalah untuk kelas 2 SD. Oke, ini nama penyusun dapat kita ganti dengan nama kita sendiri. Baik, setelah itu kita dapat mengatur posisi dari teks yang kita inginkan, seperti itu. Nah, oke, apabila sudah begini, teman-teman dapat mengatur elemen-elemen yang akan kita masukkan ke dalam cover modul ajar. Contohnya, untuk bagian ini, saya ingin menghapusnya, tinggal klik saja di bagian gambar, lalu klik delete. Di sini ada gambar seperti ikon tempat sampah. Baik, selanjutnya saya ingin membuat ini tulisannya lebih besar lagi, silahkan klik di bagian teks bahasa Indonesia lalu diperbesar. Lalu kemudian untuk bab sayang lingkungan, saya juga ingin menurunkannya ke bawah. Baik, silahkan diperbesar. Kemudian untuk kelas 2-nya juga saya ingin memperbesarnya juga. Baik, oke. Nah, untuk gambar ini akan saya ubah seperti itu karena modul ini untuk anak kelas 2 SD, jadi saya ingin membuat gambarnya lebih menarik lagi untuk anak-anak seperti itu. Jadi saya ingin menghapusnya terlebih dahulu. Setelah itu saya akan klik elemen di sini. Di sebelah kiri kita klik kata kuncinya, contohnya sayang lingkungan. Kita klik, lalu kita akan dipertemukan dengan gambar-gambar di sini. Nah, contohnya saya ingin gambarnya itu yang seperti ini. Kenapa saya klik ini? Karena ini menurut saya menarik untuk anak-anak. Dengan gambar yang sederhana, ada yang menyiram tanaman, menyapu halaman, membersihkan sampah, seperti itu. Nah, jadi menurut saya ini cukup menarik bagi anak-anak. Jadi saya ingin membuat elemen yang ini saja. Teman-teman boleh tambahkan elemen yang lain. Contohnya dengan menambahkan teks seperti ini contohnya. Nah, teman-teman bisa meletakkannya di mana yang teman-teman inginkan. Contohnya seperti ini. Saya ingin meletakkannya di sini. Baik, contohnya seperti ini. Teman-teman bebas berkreasi sesuai dengan kemauan teman-teman seluruhnya. Jadi di sini saya hanya akan membuat elemennya seperti ini saja. Setelah semua elemen atau cover yang kita inginkan sudah sesuai, kita dapat mendownloadnya terlebih dahulu dengan klik share di sini, lalu kemudian klik download. Nah, kita dapat mendownload bentuk file yang kita inginkan, dapat berbentuk PDF dan juga gambar ataupun bentuk MP4 atau video nantinya. Tapi karena yang saya buat ini merupakan sebuah cover modul ajar, jadi saya ingin mendownloadnya dalam bentuk gambar untuk saya masukkan nanti ke dalam modul ajar yang sudah saya buat. Contohnya seperti ini, saya klik JPG lalu klik download. Baik, apabila sudah ada tanda seperti ini, maka file yang kita download sudah terdapat di dalam komputer atau laptop teman-teman. Silakan dibuka komputernya terlebih dahulu. Lalu kita akan cek di bagian downloads. Lalu kita klik yang paling atas untuk melihat cover
modul ajar yang sudah kita buat. Nah, baik. Jadi ini ya cover modul ajar yang sudah saya buat. Nah, untuk ini saya ingin memasukkannya ke dalam modul ajar yang saya buat. Kita buka kembali modul ajar yang sudah kita buat, lalu klik di bagian paling atas modul, lalu kita klik insert, lalu buka pictures. Setelah itu kita klik downloads. Nah, lalu kita klik gambar yang sudah kita download tadi, kita klik insert. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi, cover modul ajar yang sudah kita buat sudah otomatis ada di dalam Word kita. Nah, kira-kira kalau diperkecil gambarnya akan jadi seperti ini. Beginilah kira-kira tampilan dari modul ajar tersebut. Begitu kira-kira. Nah, bagaimana saya menggabungkannya ke dalam software yang lain yaitu Kahoot adalah bahwa di dalam modul ini terdapat kuis atau soal sumatif yang akan dijawab oleh siswa. Jadi untuk ini saya ingin membuat tampilan kuis ini lebih menarik. Oleh karena itu saya ingin menggabungkannya dengan software yang lain yaitu Kahoot. Jadi saya akan memasukkan soal ini ke dalam Kahoot. Baik, seperti itu caranya. Baik, selanjutnya untuk membuat kuis tersebut ke dalam Kahoot, kita kembali buka Google Chrome, lalu masuk menggunakan akun yang kita miliki, lalu kita klik Kahoot. Nah, di sini kita akan dipertemukan dengan halaman yang seperti ini, lalu klik di bagian paling atas. Nah, setelah tampilan layarnya seperti ini, kita klik login di sini. Kita klik login. Baik, setelah itu kita akan dibawa ke dalam room yang memperlihatkan bagaimana kita membuat kuis nantinya, karena saya sudah login menggunakan akun saya, jadi otomatis sudah dibawa ke sini. Teman-teman nanti dapat login menggunakan akun Google yang teman-teman miliki. Selanjutnya untuk membuat kuis tersebut kita klik create di sini, create. Lalu klik Kahoot. Baik, selanjutnya klik blank canvas. Nah, setelah ada tampilan seperti ini memperlihatkan bahwa di dalam kotak yang paling atas ini menunjukkan tempat kita meletakkan pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya di sini adalah letak dari jawaban-jawaban yang akan dijawab oleh siswa, opsi pilihan jawaban. Nah, untuk bagian yang ini merupakan sebuah tempat untuk meletakkan gambar, video, suara, ataupun stiker seperti itu yang mendukung pertanyaan di atas seperti itu. Jadi contohnya saya akan klik di sini. Contoh pertanyaan nomor 1, agar lingkungan tetap bersih, saya kopikan terlebih dahulu. Baik, nah setelah itu di sini saya akan meletakkan pilihan jawabannya. Contohnya membuang sampah sembarangan. Saya klik contohnya sampah sembarangan. Contohnya yang B, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang C, membuang sampah ke sungai. Yang D, membuang sampah di jalan. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat tanda checklist jawaban yang benar. Contoh jawaban yang benar itu adalah B. Jadi nanti ketika siswa menjawab B, maka terlihat bahwa mereka benar dalam menjawab soal. Namun apabila mereka menjawab opsi jawaban yang lain, maka mereka akan salah seperti itu. Nah, apabila ingin menambahkan pertanyaan yang lain, kita dapat mengklik add question di sini. Add question, quiz. Nah, kita akan dipertemukan dengan slide yang baru namun belum memiliki pertanyaan. Contohnya pertanyaan yang kedua kita masukkan kembali. Jika melihat teman membuang sampah sembarangan, sebaiknya kita kopikan di sini. Baik, misalnya membiarkannya. A, membiarkannya. B, ikut membuang sampah sembarangan. C, makinya. Menegurnya dengan baik, dan membuang sampah ke tempatnya. Baik, seperti ini. Nah, untuk ini kita klik checklist lagi di bagian pilihan jawaban yang benar. Oke, kira-kira seperti inilah tampilannya apabila kita ingin membuat soal. Nah, kita lihat di bagian samping ini bahwa di sini terlihat ada jenis kuis yang akan diberikan kepada siswa. Nah, kita klik kuis di sini, maka tampilannya akan seperti ini. Namun jika kita klik di sini true or false, maka nanti siswa dapat membuat pilihan jawaban benar atau salah. Kita membuat statement di sini, maka terlihat apakah siswa sudah paham dari maksud pertanyaan tersebut atau tidak. Namun di sini saya ingin membuat dalam bentuk kuis saja. Lalu time limit ini merupakan waktu siswa dalam menjawab soal seperti itu. Oke, selanjutnya saya buat 20 detik saja. Baik, untuk answer options ini merupakan single select di mana siswa hanya dapat memilih satu pilihan jawaban seperti itu. Jadi pilihan ganda, bukan pilihan ganda kompleks seperti itu, teman-teman. Nah, untuk poinnya nanti ini sudah standar, bukan double point. Oke. Nah, jika sudah selesai, maka kita dapat mempreview terlebih dahulu apakah ada kesalahan dari kuis yang sudah kita buat. Teman-teman bebas mau membuat kuisnya sebanyak berapa. Ketika ingin menambahkan pertanyaan yang lain, dapat menambahkan add question di sini seperti yang sudah disebutkan tadi. Lalu kita klik di sini contohnya preview untuk melihat kuis yang kita buat. Kita klik preview.
Nah, kira-kira beginilah tampilannya. Di sini adalah waktu siswa menjawab soal, dan di sini adalah berapa siswa yang sudah menjawab soal. Nah, apabila waktunya habis nanti tidak akan dapat diklik lagi. Jadi contohnya kita klik jawaban yang benar adalah yang ini. Nah, jika benar nanti tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya yang kedua. Nah, untuk ini apabila salah, ini adalah waktu siswa menjawab soal, dan ini adalah banyak siswa yang sudah menjawab soal. Apabila salah, maka seperti ini kira-kira. Oke, kita kembali lagi ke halaman berikutnya. Nah, apabila teman-teman merasa sudah baik kuis yang teman-teman buat dan tidak ada lagi yang perlu diubah, silakan klik save di sini. Klik save, lalu kita membuat judul dari kuis yang kita buat. Contohnya, kuis sayang lingkungan kelas 2. Oke, untuk bagian deskripsi tidak harus kita isi, namun teman-teman juga dapat mengisinya jika mau. Namun di sini saya tidak usah mengisinya karena ini tidak wajib. Selanjutnya, jika sudah selesai kita klik continue. Oke, kita klik done. Nah, kuis kita sudah tersimpan di bagian library di sini. Sekarang kita coba jawab. Nah, apabila kita klik host live di sini, maka kita akan diperlihatkan dengan tampilan seperti ini. Kita klik start, akan diperlihatkan pin game kita. Jadi apabila kita ingin share games ini kepada siswa, siswa akan bisa mengaksesnya dengan memasukkan game pinnya terlebih dahulu, seperti itu. Ini adalah pinnya, atau siswa dapat scan barcode yang ada di sini. Nah, oke. Contohnya saya scan menggunakan HP. Nah, jadi di sini sudah terlihat nama saya di sini karena saya sudah men-scan barcode yang ini tadi, akan langsung terlihat siapa saja yang sudah masuk ke dalam games ini. Baik, kira-kira seperti itulah cara menggabungkan dua software Canva dan juga Kahoot. Semoga tutorial ini dapat berguna. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.